Pakai hati kita, pakai hati kita. Sahabat hati, hari ini berasa nggak di studio sini tuh lagi berasa ada bunga-bunganya. Nanti bisa dieditin bunganya. Karena aku dari tadi juga di sini kayak ketransfer gitu. Waduh. Bahagianya. Luar biasa. Kita bakalan ngobrol sama ada 2 orang. Ini pasangan muda yang baru menikah. Ada Aditya Zoni dan Yasmin. Terima kasih. Luar biasa. Arman, Akhirnya, Yasmin, makasih Arman udah tiga kali ini sama ketiga ini. kali. Iya, Dan pertama kali. Pertama sama Mama, Abang Panji. sama Ade sama Panji. Yang kedua sendiri. Yang ketiga Sekarang udah sama bawa istri. Istri. istri lagi ya. Jadi pasangan udah istri, udah sah. Luar biasa, Iya. luar biasa. Memenuhi janjinya. Memenuhi janjinya. Benar. Oh, ada ya? Ada ya? Ada, Iya. aku sempat Oh. ngomong. Oh, iya. Ya, nanti aku akan bawa. Oke, klipnya ya. Oh ya. Selamat untuk Arman sama Yasmin Makasih pertama-tama. Terus penasaran gimana sih ketemunya? Katanya tuh dari sosial media. Aduh. Iya. Kamu Iya. jelasin. Aku kamu perasaan. Aku lagi ngejelasin. Iya, kamu aja. Jelasin. Iya, jadi kita itu ketemu awalnya itu di sosial media, Ah, tepatnya di Instagram, ya kan. Nggak ketemu sih. Menemukan, Apa? saling Menemukan, Iya, ya, di menemukan ya. explore gitu. Di explore di- Instagram. Jadi kita harus Benar-benar berterima kasih. dieksplor. Jadi kita harus berterima kasih sama Instagram, Instagram. gitu ya. Jadi bukan dikenalin dari temen Oh, bukan. Bukan. gitu enggak ya? Udah langsung dari Instagram. Jadi Iya, explore. pada saat itu aku lihat Yasmin, ya kan. Oh, cantik nih, luar biasa nih, ya kan. Ini kayaknya memang tipe-tipe yang saya butuhkan seperti Iya. itu gitu kan. Ya udah, Asik. akhirnya yaudahlah nanti dulu deh lain-lain kan. Akhirnya kita selama 4 tahun itu dengan kehidupan kita masing-masing, pada saat itu aku nggak berani ngechat, ya kan, karena Tapi dia kamu udah punya sempat cowok. itu pas ketemu langsung follow? Pas ketemu gimana? Maksudnya pas nemu di explore itu belum, langsung sempat follow? belum, Oh, belum. enggak? Ini tahun 2017 ya kalau nggak salah ya. Jadi baru Iya. cuma lihat aja Iya, gitu, terus baru ya lihat udah aja, dengan ya cara udah, gitu masing-masing. Mm-mm. Dan akhirnya ditemuin lagi tuh di tahun 2021 di Januari tanggal 14 ya. Iya. 14 Januari bertemu, ada lagunya ya? Pas banget ya? Oh iya, ada lagunya kan? Iya, betul. 11 ya? Ya 11 ya. Oh iya, beda. Jadi akhirnya nemuin lagi Yasmin di explore dan pas dicek dulu ya. Tentulah kita kalau misalkan mau deketin cewek di Instagram, apalagi kita belum pernah ketemu, cari tahu dulu. kita cari tahu dulu tentangnya dia. Dia gitu loh. jomblo apa enggak Dia gitu. jomblo atau enggak gitu kan. Dan ternyata setelah aku cek di Instagram Yasmin, ya alhamdulillah kan gak ada foto cowok yang berdampingan sama Yasmin. Iya. Dan akhirnya ya udah memberanikan diri untuk dibalas gitu loh. Coba Dibalas untuk di chat. chat, dibalas Lewat di chat. DM. Iya, Dia lewat DM DM. aku. Iya. Dan dengan harapan tidak dibalas cepat sih sebetulnya ya. Ya pastilah orang yang tiba-tiba random nge-DM pasti lama kan. Apalagi Iya. ntar muncul di Di request. request. Iya. Ya, jadi lama kan. Jadi aku di situ pun nggak mengharap cepat dibalas sama Yasmin gitu. Tapi ternyata entah bagaimanapun caranya ya, itu cuma 20 menit kalau nggak salah langsung dibalas sama Yasmin. Emang iya. Iya, 20 menit. Dia inget banget loh. 20 menit. Dia Iya. segitu nempel emang prosesnya. iya, Ingat luar banget biasa. 20 menit balas dan di situ aku kaget gitu loh. Ya kan? Kaget dan akhirnya kita berkenalan lah. Kagetnya kenapa? Ya kaget balasnya Karena cepet banget. di Ya aku reply pikir gitu. itu 2 tahun lah minimal. Oh, iya. Gitu kan. Lu tahan buset lama Iya, banget. ternyata secepat itu gitu kan. Dan akhirnya di situ kenalannya. Gitu. Oh. Ngobrol pertama langsung rasanya nyambung gitu. Iya. Nah itu pas kamu di chat rasanya gimana tuh? Ya biasa aja. Karena nggak kenal juga ya. Ya nggak kenal sih. Tapi sebetulnya aku kenal dia itu dari sinetron Cinta Karena Cinta ya. Aku pernah lihat tapi Kamu nonton. iya aku nonton gitu. Tapi nggak full gitu. Sementara ini cowok kayaknya aku pernah lihat deh somewhere, very familiar Iya. gitu kan. Ya tapi akhirnya aku reply seperti biasa gitu, berteman Iya. gitu ya. Kalau dia tanya aku dari mana gitu ya santai aja reply-nya gitu. Jawabnya santai Terus lah. mulai muncul rasa kayak nungguinnya setelah chattingan berapa lama tuh? Aduh. Itu berarti kan belum pernah ketemu ya? Belum. Jadi Beda negara. Iya. Terus beda ketemunya negara memang juga. di Dan sosial bahasanya media. juga beda karena waktu itu aku baru mulai belajar bahasa Indonesia. ya bahasa Kamu lagi Indonesia. belajar? Ya Ini lagi belajar. Kalau ngobrol tuh udah kayak Full fasih Indonesia. banget kayak orang Indonesia. Luar biasa loh. Belajar atau didak lagi ya? Iya.
Auto. Iya. Otodidak kamu? Iya. Nggak dari Upin Malaysia. Gitu kita Beda. harus Oh iya belajar dari betul. Upin-Ipin. Tapi aku memang ini sih cepet nangkap Untuk gitu. belajar Tapi kalau bahasa. setiap kali chatan sama Arman itu, aku pasti kalau apa yang aku nggak ngerti aku Google. Kalau Oh, kayak iya. buset, ya apaan nih buset ini aku Google gitu. Yang ini satu kata ini kurang paham. Iya, kamu kurang paham, jadi aku googling. Google. Iya, iya. Oh gitu. Makanya aku cepat belajar. Dan percaya nggak percaya, waktu deket sama Yasmin pun pada awal-awalnya kita nggak kepikiran untuk berpacaran sebetulnya. Cuman ingin saling kenal aja gitu loh. Iya. Saling kenal kayak ya udah, cuma berteman kan kayak Kalau tertarik tuh ya pasti ada tertarik gitu ya. Iya. Makanya Iya untuk benar. tuh, coba mulai tuh. dengan pertemanan Iya, dulu gitu. coba pertemanan dulu kan. Pada akhirnya si Yasmin ini memberikan kenyamanan gitu loh. Kayak Wow. nyaman aja sama Yasmin Gimana gitu kan. Ya, jadi itu kita itu saling curhat lah ya. Saling curhat terus cerita kita itu sama lah, mirip. Klik gitu. Hampir klik lah. Jadi Yasmin cerita sama aku cerita sama Yasmin dan kita kayak ketemu aja gitu loh. Curhat tentang apa Ya, semuanya semuanya. hubungan. Sisi kehidupan Iya, atau sisi kehidupan sampai kayak percintaan juga. betul, percintaan juga, keluarga dan pribadinya Yasmin. Dan yang paling aku salut itu dari Yasmin ini, dia tuh adalah mandiri sekali gitu loh. Padahal umurnya masih 20 tahun kemarin ya. Maksudnya 20 ya? 20. 20 tahun tuh mandiri banget gitu loh. Udah tinggal sendiri dan Oh, udah nggak- tinggal sendiri. Iya. nggak minta uang ke orang tua dan Emang memang iya udah dari kerja. umur 15 tahun mandiri. Dari 15 Kamu udah tahun. mutusin itu udah keluar rumah, udah pisah sama enggak, orang tua. enggak langsung juga. Oh, tapi ya udah mulai kerja. Iya. Aku mau nanya, kalian tuh percaya nggak sama love at the first sight? Percaya, Yes. percaya. I do. Ya, ini Percaya. contohnya kalian ngerasa gitu juga? Iya sih. Soalnya kita ya Hmm. kita nggak pernah ketemu tapi kita bisa Iya gitu. sih, dan di sini juga aku pun ngerasanya cinta itu aneh gitu loh. Cinta itu kayak nggak masuk akal gitu loh. Mungkin cinta itu adalah seni abstrak lah ya, seni yang nggak bisa dibaca gitu loh. Maksudnya kayak bener-bener tiba-tiba dipanggil aja gitu Yes. ya, kayak Iya. klik gitu. Iya. semuanya pada bilang kok kenapa pada suka ya sama semua orang pada bilang kenapa lu pada suka gitu loh sama Yasmin. Padahal lu belum pernah ketemu. Hampir semua orang bilang seperti itu. Emang yakin lu Dan nggak sama percaya gitu ya. Yasmin? Iya, karena belum pernah ketemu Belum pernah sama ketemu. sekali kan. Belum pernah ketemu pada belum pas itu belum mesti pernah ceritain. ketemu tapi udah bahas setelah beberapa bulan gitu udah bahas Obrolannya tuh So, udah dalam. iya. Udah dalam banget. iya dalam Gitu, dan akhirnya ya kita di situ menemukan kesamaan kita ya. Yasmin mau menikah muda Kamu dan aku pun mau menikah muda juga gitu. ya akhirnya mutusin buat nikah. Iya. Apa yang bikin kamu yakin? kalau aku sih ya dari chat-chatnya cara dia soalnya dia ada ngobrol juga ke mamaku gitu Oh. Keberaniannya. ya ngobrol dia ke dia mama. berani Telepon saya banget waktu itu. gitu katanya oh ya udah ayo sini aku ngomong ke mama kamu aku mau nikah sama kamu gitu Oh, dia langsung Jadi aku emang kayak, ngomong. ini cowok benar-benar apa ya berani dan serius gitu kan makanya aku kayak dengan cara dia ngobrol itu sangat sopan berani bagus pokoknya ya gentleman banget lah dan ya aku percaya gitu sungguh percaya gitu kan mamaku juga bilang wah ini cowok dapat dari mana ini bagus banget orang Indonesia kata Mama mamaku ngomong gitu. Iya dengar suara Arman ngomong ke mamaku dia juga jatuh cinta iya serius Mama kamu itu cerita sama aku. Jangan dong. Jatuh cinta. iya itu yang bikin aku yakin sih Oke. Ya, salah satunya karena dia bisa Keberanian. buat mamaku jatuh cinta juga Iya. sama dia. Betul, untuk dia betul, jadi betul. anak. sopan gitu pokoknya Iya. the one yang I was looking for gitu Iya, Oh. iya, iya. Kalau dari aku sih yakin sama Yasmin ini luar biasa sekali ya. Dari pengalaman-pengalaman juga. Memang Yasmin ini adalah wanita yang bisa banget gitu loh untuk melengkapi aku gitu loh. Kayak dan kita mempunyai mempunyai satu kesamaan yang mana jalannya itu pengen kebaikan, menuju kebaikan iya gitu loh. Kita sama-sama ingin menikah gitu kan, menikah muda lah gitu kan. Karena kan memang kalau misalkan kita lihat juga dari hubungan kita yang sebelumnya, hubungan Yasmin sebelumnya, kita sama-sama inilah hampir mirip lah gitu loh. Jadi di situ aku
bertekad sama hati aku untuk ya udah aku udah nggak mau main lagi gitu loh. Aku nggak mau dosa lagi. Aku udah mau menikah gitu loh. Jadi aku bertekad kepada diri aku sendiri, ya aku siap untuk menikah muda gitu loh. Tapi kalau misalkan teman-teman semua memang belum cukup mental dan belum cukup financial dan lain-lain, jangan ambil nikah muda dulu gitu loh. Nikah itu bukan sekedar cuman main-main nikah sah-sah gitu, enggak. Tapi nikah itu adalah kewajiban kita untuk banyak tanggung jawabnya. Bertanggung jawab sama istri kita selama-lamanya gitu loh. Berapa lama sih dari yang chattingan, terus deket, teleponan, terus mikir, ya udah kita kayak nikah aja deh gitu. Ada dua apa ya bahasanya ya? Ada 2 step, 2. jadi kita itu sempat dekat cuma 1 bulan. Setelah itu Yasmin lost contact gitu. Lost contact punya pacar baru. Oh gitu. Iya. Lost contact punya pacar baru. Yasmin pernah izin juga gitu kan, lucu ya. Kita berteman, maksudnya kita chat lah gitulah. Tapi dia izin ke aku kalau dia boleh nggak pacaran gitu dia. Ya aku bilang, oh ya silahkan, aku tidak bisa mengontrol kamu, aku bukan siapa-siapa gitu loh. Tapi aku yakin takdir aku itu kamu gitu loh. Kamu takdir aku, kemanapun kamu pergi, sejauh manapun kamu pergi, kamu akan datang lagi ke aku. Ketemunya sama aku. Iya, aku yakin. Terus kata Yasmin, terus kalau misalkan aku nggak balik-balik, ya berarti kamu bukan takdir aku. Sesimpel itu gitu loh. Udah ingat banget Jadi ya sudah gitu loh, silakanlah pacaran sama orang lain gitu loh, ya kan. Tapi saya yakinin kamu akan balik ke saya. Ya udah akhirnya bisa pacaran. dekat lagi gimana? Iya dong kan, dekat, maksudnya pertemanan, dekat, sering chattingan, terus sempat izin dulu gue kayak gue mau pacaran gitu. Setelah sama 6 bulan ya lain sayang ya. gitu. Iya. Setelah 6 bulan aku ngomong itu, Yasmin akhirnya telepon aku nangis-nangis, dia curhat lah. Dan Yasmin sendiri pun bilang kalau aku orang pertama yang ditelepon pada saat itu. Karena lagi ada masalah sama cowoknya gitu kan. Biasalah kan cewek kan. Iya. Nah, karena ya aku juga nggak rame sih teman-teman cewek Nggak gitu. terlalu banyak. Iya. Setelah itu ya udah curhat. Ya udah datanglah buaya Indonesianya. Jangan. Sabar, semua cowok seperti itu kecuali aku. Pas masuknya ya. Bisa apa? Betul. Bisa pas masuknya. Jadi awal kita dekat lagi pada momen itu gitu loh. Itu kan berarti yang di 1 bulan pertama ngobrol itu udah memang udah ngerasa bisa seklik dan nyaman itu klik ya. banget ya. Nyaman sampai sih. Pas abis putus yang dicari kayak langsung ngerasa, dia. Iya. Orang udah jadi orang ternyaman untuk cerita. Iya. Betul. Karena pun apa ya namanya? Dia juga pernah ngomong ini, kalau kamu udah putus, kamu boleh langsung kontak aku, katanya. Iya. Gitu. Telepon lah. Iya. Dan beneran dilakuin. Iya, beneran. Terus dari ketemu itu, udah ngobrol itu, siapa yang ngomong duluan? Arman ya? Iya pasti. Udah kita nikah aja gitu. Oh, pertama sih kita tukar pikiran dulu ya, Iya. gitu kan. Kita cerita tentang masalah-masalah yang kita hadapin bareng-bareng. Masalah yang kita hadapin masing-masing gitu. Terus Yasmin juga punya masalah sama mantannya kemarin itu. Iya. Dan aku pun cerita dan lain-lain. Dan akhirnya Yasmin memutuskan, ya sudahlah, aku nggak mau main-main lagi. Aku mau serius. Aku mau menikah gitu loh. Kalau kamu berani gitu kan. Kalau kamu berani, ini Yasmin bilang ke aku ya. Kalau kamu berani, kamu samperin aku ke Malaysia. Kamu izin sama orang tua aku. Ayo kita menikah. Tapi kalau kamu main-main, aku nggak mau layan kamu. Aku nggak mau jawab kamu, itu maksudnya. Itu kamu nyamperin? Nggak. Kamu yang nyamperin akhirnya? Iya, aku yang Akhirnya aku telepon ya kan, ya udah. Mana mama kamu? Aku mau ngomong sama mama kamu. Akhirnya aku dikasih teleponnya sama Yasmin untuk ngobrol sama mama. Aku bilang ke mama, Assalamualaikum ma, nama saya Adit gitu kan. Di sini Arman, nama saya Arman. Saya ingin serius lah sama Yasmin mah gitu kan. Karena ya yang perlu mama ketahuin, Yasmin ini memang lengkap sekali untuk Arman gitu loh. Dan Arman yakin kalau Yasmin ini udah berani. Dan alhamdulillah, udah yakin sekali. Dan akhirnya alhamdulillah responnya mama Yasmin tuh baik sekali gitu loh. Jadi udah kenal kayak orang udah kenal lama gitu kan. Jadi aku bilang, oke, iya Arman, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah, kata mama kan. Kapan mau ke Malaysia? Secepatnya mama
udah bolehin Arman kan, udah restuin Arman untuk menikahi Yasmin. Nggak tahu gue ngomong gimana gitu, tapi tiba-tiba Rasanya gue tuh langsung ngomong kayak seperti itu. langsung otomatis keluar aja. gitu ya dari Otomatis Dia aja. langsung keluarin semuanya apa yang dia pengen ngomong Iya. gitu. Karena dia selancar iya. itu ternyata ngomongnya. berani. Itu tuh shock mamanya. Hah? Oh, ya alhamdulillah baik dong kalau begitu gitu loh. Maksudnya itu kan niat baik ya, dan mudah-mudahan dimudahkan lah kata mama kan. Oh ya udah alhamdulillah. Padahal mamaku juga nggak pernah ketemu, nggak pernah tahu. Kita Itu baik. teleponan pertama kali Iya sama Iya. mama. sama mama. Heeh. Oh iya sih kaget. Dan Iya, dari situ ya kaget. tetap telepon. Tapi langsung mama suka sama iya anak ini suka, gitu. wih, suaranya wih, pasti ganteng ya. Coba mana lihat fotonya. Kayak gitu. Iya. Pokoknya deh, mamaku tuh jatuh cinta. Wah lucu, wah so handsome. Gemes banget sih mama. Iya. Kalau perasaannya Yasmin pas waktu denger Arman nelpon sama mama gimana? Itu loudspeaker gak? Iya loudspeaker dari Nah HP itu gimana tuh rasanya? aku. Aduh deg-degan banget. Aku takutnya respon mamaku kayak apa ya? Apa enggak? Anak saya masih kecil gitu. Iya sih. Aku takutnya seperti itu. Tapi ya alhamdulillah enggak kan. Alhamdulillah. Respon mamaku juga bagus. Baik sekali. Alhamdulillah katanya. Aku lihat ekspresi mukanya. Dia ngomongnya dia agak-agak kontrol. Tapi mukanya kayak gitu. Iya Bayangin ya mama. Iya deh. Pokoknya excited banget deh gitu. Tapi aku lega banget gitu, senang banget gitu, karena ada cowok yang berani gitu ngomong langsung ke Mama. mamaku. Karena kamu juga falling in love with him. Boleh dikatakan Iya. gitu? Boleh dikatakan itu apa yang benernya? Iya, Enggak, jadinya enggak, bukan karena senang. gini, kan aku bilang aku nggak mau pacaran dan aku nggak mau terlalu berharap gitu sebelum Iya. dia nyamperin aku, Iya, makanya. betul. Tapi kenapa gak jadi nyamperin? Karena aku yang jelasin kalau gini ya. Iya kan gak jadi. Iya, karena pada saat itu lebih susah masuk dari Indonesia ke Iya. Malaysia loh. Oh iya, iya. Daripada benar. Malaysia ke Indonesia. Iya. Itu karena lagi ini yang Covid. meningkat ya. Iya. Oh waktu iya, itu kalau Covid. di ya. Malaysia itu strict banget. Lebih ketat Iya. banget peraturannya. Kalau di Indonesia kan waktu itu cuma karantina aja kan. Nah, jadi dan pada saat itu juga ada fotografer. Ini alasannya fotografer. Fotografer yang bagus banget di Indonesia gitu, aku bilang ke Yasmin. Dan kita langsung fitting baju aja di sini. Dan akhirnya aku iming-imingin, ayolah Ma ke Indonesia, kita bisa ke Bali nanti, kita bisa ke Lombok jalan-jalan. Akhirnya mau. Mama kesini ya. Kamu berdua aja Ya mama udahlah, sama jalan-jalan sama ya, keluarga. Berdua aja sama Oh mama. iya. Berdua sama Mama. Langsung Awalnya. ngobrol. Iya, awalnya. Gitu. Lamaran. Mm-mm, Udah lama lamaran. lamaran. Lamaran tanggal 14 ya. Iya, 14 Desember. Desember. Betul sekali. Terus setelah seminggu itu baru 3 hari ketemu ya. Langsung lamaran. Setelah seminggu lamaran nikah. Iya, ngobrol dulu sama keluarga itu dulu dong ceritain. Iya. Jadi seminggu nyampe di Indonesia terus itu udah nikah ya berarti ya? Iya. Iya. Seminggu ya? Aku karantina 10 hari dulu. Oh iya. Oh iya Ya, ya. jadi iya. jadi berarti technically 2 minggu lah ya. Iya. Udah 2 minggu lah ya. Cepet banget ya kayak dipermudah semuanya gitu Amin, ya. amin, amin, alhamdulillah. Dan memang mama ketemu sama bapak juga, ketemu sama semua keluarga, sama Bang Amar, Panji, dan ngebahas soal ini juga. Dan akhirnya Bang Amar yang paling vokal sih. Kita lagi ngobrol-ngobrol untuk merencanakan pernikahan mungkin 3 bulan, 4 bulan. Oh tapi Bang Amar nggak ngomong seperti itu. Jangan gitu Mam, langsung nikahin dong. Gitu. Halalin langsung minggu depan tadi. Mama iya juga. Oke. Seenggaknya waktu itu kalau nggak resepsi atau nikah secara negara dulu nggak apa-apa, nikah secara agama dulu gitu loh. Iya. Asalkan jangan fitnah gitu kan. Jangan nanti takutnya fitnah. Dan akhirnya mama setuju gitu Mama loh. setuju. Kita setuju ya sudah, kita menikah secara agama dulu aja gitu. Terus gimana sekarang perasaannya setelah menjalani masa pacaran yang sudah menjadi suami istri? Sebetulnya kita masih kayak Sama-sama aja biasa-biasa aja. kayak pacaran juga nih. Ada. Masih bunga-bunganya. Ada. Oh ini Pastinya ada. biasa kalau bunga-bunga memang biasa semuanya. Ada satu momen yang kita merasa itu aneh. Apa tuh? Oh. Aku aneh, Yasmin aneh. Oh iya. Itu hari pertama, malam pertama. Iya. Kayak Malam pertama, ini ngapa, besoknya kan gimana jalan ya? lah ya, biasa lah ya, honeymoon gitu. Honeymoonnya sentul sih kan. Kan lagi covid, nggak bisa Iya, gitu kan, iya. jadi jalan. Dan aku ngobrol sama Yasmin ngobrol sama aku.
aku bilang aku aneh sama kamu, aku aneh sama diri aku. Ini sesuatu yang nggak biasa aku lakukan, yang sesuatu something new yang aku lakukan sekarang saat ini gitu, dan aneh banget rasanya. Yang biasanya aku main sama Panji, sama Kemal, sama saudara lain, bapak, Bang Amar dan lain-lain. Ini kayak tiba-tiba aku tinggal berdua sama ini orang gitu kan, sama ini cewek itu. Di situ aku rasain pada saat itu gitu loh. Ya Allah, ini perasaan apa ya? Mungkin semua pasangan suami istri mungkin pernah ngerasain itu kali ya, kayak awkward gitu lah. Hari pertama tuh awkward banget gitu kan. Dan Yasmin pun seperti itu ternyata gitu loh. Pas aku ceritain itu, Yasmin cerita juga. Iya, gue juga iya. Waktu aneh gitu loh. Aku ingat tuh setelah nikah pagi sorenya ke hotel. Itu waktu lagi check-in tuh aku Jangan detail dulu. Ini cowok kenapa nih? Siapa? Nggak nyangka udah nikah gitu. Kaget banget. Pokoknya aneh deh. Ya itulah itu Karena sih. rasanya cepet banget. Iya, Iya, itu cepet. dia. Tiba-tiba aku nyemperin. Masih suka kaget gak kalau bangun tidur? Sekarang Nggak, sudah. udah biasa ya, Iya, udah iya, berapa iya. bulan Yasmin udah tahu soalnya. jelek aku kok. Aku juga udah tahu jelek Yasmin Iya, jadi iya. udah. Perubahan apa sih yang kalian rasain dari sebelum menikah? Sebelum ketemu deh. Sebelum ketemu ya? akhirnya chattingan. Sebelum chattingan. Oh. Terus akhirnya Apa ya? deket. Akhirnya jadi suami istri. Kalau dari aku sih ambil keputusan ya. Pertama sekarang berubah sekali. Cara Dan mengambil cara keputusannya. mengambil keputusan. Dan pada saat waktu Yasmin belum ada di sini dan belum menikah itu, aku tuh ceroboh. Aku itu pengen orang-orang melihat aku itu ya I'm fine gitu loh. Aku baik-baik aja gitu loh. Aku berbohong sama diri aku sendiri pada saat belum ketemu sama Yasmin, belum menikah sama Yasmin. Itu aku pengen banget kayak apa ya? Aku lagi susah nih ya. Bahasa kasarnya aja deh, aku lagi susah dan aku nggak mau sampai abang aku, adik aku, bapak Tahu. ataupun keluarga ataupun masyarakat di Indonesia ini tahu aku susah. Aku orangnya emang seperti itu, aku nggak mau kelihatan susah banget gitu loh. Dan pada saat itu memang aku sendirian, jadi aku seolah ya I'm fine gitu loh. Padahal enggak. Aku baik-baik aja gitu loh, aku nggak ada masalah apa-apa. Tapi aku sendiri dealing with my problem gitu loh, benar-benar. Aku melawan aku gitu loh. Jadi kayak ya udah, kayak aku berbohong sama semuanya. Aku senyum-senyum padahal aku itu kalau bisa nangis di situ pada saat itu gitu loh. Karena saking udah gak kuatnya, saking stresnya, dan aku melimpahkannya itu nggak ke orang-orang tapi ke diri aku diri sendiri. Aku sendiri. marah-marah sama diri aku sendiri pada saat itu. Padahal kita sendiri kadang Iya. nggak bisa nampung beban itu sendiri. Betul. Pada akhirnya ketemu Yasmin, ini perubahannya sih. Ketemu Yasmin dan akhirnya menikah sama Yasmin, aku udah berani menjadi diri aku sendiri gitu loh. Aku udah berani untuk tidak membohongi diri aku sendiri gitu loh. Aku susah ya, aku bilang aku susah. Aku lagi sedih, aku bilang aku lagi sedih. Aku lagi marah, aku akan bilang lagi marah. Aku lagi bahagia, aku akan bilang lagi bahagia. Kalau Yasmin gimana? Ngerasanya ada perubahan? Sama aja sih sebetulnya. Nah, Aku kayak ya dulu aku tuh gimana ya, mau bilang introvert juga, tapi setelah ada Arman gitu aku lebih selesa ngobrol masalah-masalah gitu. selesa itu apa? Mungkin Oh, nyaman. teman-teman. Oh, nyaman. Masa Lebih sahabat, nyaman bahasa Malaysia untuk sorry. terbuka gitu ya. Iya. Lebih terbuka lah gitu, mau ngomong apapun soal keluarga, masalah pribadi gitu, semuanya aku bilang ke Arman. Karena sebelumnya aku tuh gimana ya, aku mendem gitu. Sama ya, bener-bener Iya. yang modelnya keep. Iya. Karena ngerasa mandiri gitu, Iya. kayaknya gue harus nge-keep. Betul. Nggak mau orang tahu gitu, pokoknya masalah-masalah aku gitu. Tapi sekarang ya kalau aku ada apa-apa, aku langsung bilang ke Arman. Ini tuh kayak dua orang backgroundnya sebenarnya mirip-mirip. Iya. Iya, Cara betul. menyelesaikan masalahnya juga sama gitu, kayak Iya. cerminan, terus kayak diketemuin sama Tuhan gitu ya. Iya, alhamdulillah. Guys, Alhamdulillah. terus Yasmin dari umur berapa akhirnya pisah sama mama, lebih mandiri gitu, tinggal sendiri? 19, 20. 19. 19, berarti kayak setahun gitu. Terus Iya. akhirnya menikah. Iya. Itu kan lumayan. Langsung menikah gitu. Mamaku juga, aku belum sempat
deket with my baby girl, kamu langsung nikah katanya. Nikah, dan Iya. udah bukan beda kota, beda negara Iya. gitu. Walaupun mama yang nganterin. Itulah. Akhirnya gimana tuh? Mama berapa lama tuh abis nemenin kamu di sini? 2 bulan. Di sini Berarti ya 2 sampai bulan. Januari gitu ya. Sampai Februari. Februari. Sampai Februari. Iya. Pas mama pulang rasanya gimana tuh? Dia nangis loh. Iya. Nggak, aku jadi sedih banget gitu. Aku jadi merasa bersalah gitu loh. Di Kayak, airport ya. aduh, aku nggak kuat memisahkan yang udah lama ya, yang udah bener-bener dari lahir, dari keluar si Yasmin ini dari mamanya, terus mamanya ngelihat terus dipisahkan sama aku gitu loh. Jadi kayak rasanya Sempet ngerasa gitu. Aku sempet ngerasa, ayo kita ke Sabah aja ya, Malaysia aja tinggalnya. Sempet aku ngerasa seperti itu jujur. Dan Yasmin nggak berhenti nangis pada saat itu, seharian nangisnya. Jadi emang aku bilang ya sabar. Yang aku awalnya nggak nangis, aku ketawa aja kayak aku, karena aku nggak terlalu deket banget sama keluarga aku kan gitu. Tapi waktu lagi OTW pulang nih, aku nggak tahu kenapa aku rasa kayak aneh banget. Udah punya suami di samping aku gitu, terus aku ditinggalin sama keluarga. Pada akhirnya aku nangis terus. Aku ya dia ngomong-ngomong sama aku kan, ngobrol gitu. Sabar ya, aku senyum. Nangis lagi gitu. Maunya senyum tapi ini tuh Iya. gak bisa bohong Iya. gitu. Iya. Nggak tahu kenapa nangis terus ya kan. Itu adalah momen yang paling Karena ini ini sih. akhirnya ngerasa ini kali ya. Waktu kamu mutusin untuk gak di rumah lagi mandiri, kan itu kayak oke, Betul. udah biasa deh Iya. ya pisah sama keluarga Iya, gitu. iya. Ternyata ini pisah yang Tapi ini benar-benar pisahnya- pisah beneran Iya. gitu. Karena memang udah punya keluarga, Baru. membangun keluarga baru gitu. Itu sih. Kan aku bilang ke dia, udah sayang, tenang kok, Sabah sama Jakarta dekat. 3 jam ya jalan. Tenanginnya Di gitu Kalimantan ini dekat sini ya. Tenanginnya gitu caranya. Tenangin. Sejauh ini nih di pernikahan kali ini udah dari Desember, Januari, Februari, Maret, gue hitung lagi ya. 3 bulan, udah 3 bulan ini pernah ngadepin masalah yang kayaknya berat gitu gak sih? Kayaknya Parah. berat banget. Kayak berat banget. Iya. Apa? Kita kan masih muda ya. Ego kita itu masih Iya. ya anak muda lah ya kan. Kita saling ego, kita saling mengedepankan ego kita masing-masing gitu. Dan apa ya? Aku rasa sih waktu kita berantem itu kita sama-sama belum dewasa pada saat itu gitu loh. Tapi ya balik lagi, komitmen di awal kita untuk apa gitu loh. Kita menikah untuk apa gitu kan. Aku selalu ingetin ke Yasmin gitu loh. Yasmin pun selalu ingetin ke aku. Mau dibilang umur tidak menentukan kedewasaan seseorang. Ya kalau menurut aku menentukan juga ya. Pada saat aku di umur 22 tahun ini aku merasa sekali gitu, merasa banget yang gue masih muda gitu kan, gue masih mau misalkan have fun kayak gue jalan lah kemana gitu. Karena biasanya kalau mau jalan kan ya biasa jalan seperti aja itu. gitu. Dan sekarang gue harus deal with my family thing gitu loh, keluarga kecil gue gitu. Jadi apa ya rasanya, ada rasa perdebatan di hati gitu loh. Iya. Nah Yasmin pun punya hal-hal yang seperti itu gitu loh, kangen pulang lah, kangen rumah, kangen masakan Sabah lah. Ya kan, di sini gimana caranya dapatnya kan. Nah dan akhirnya ya kita selalu ingat komitmen pertama kita untuk apa kita menikah. Aku selalu bilang ke Yasmin juga selalu bilang pas kita lagi marah nih gitu kan, untuk masalah, untuk problem itu banyak sampai kita lempar lempar bantal gitu ya, biasa lah ya, tapi biasa cepet adem itu gitu ya. it's okay, aku tidak Cepet malah sih. Tunggu aku di kasur lagi. Sana ada yang nyamperin. udahlah gitu loh. Jadi Ketika kita saling makin mengenal. we grow Mm-mm. gitu. Kita saling memahami, kita belajar apa yang dia suka, apa Iya, yang aku nggak suka, dia nggak suka gitu. Karena memang Saling bertumbuh kan memahami, dari betul. masalah itu ya, buat belajar. betul itu sih, saling memahami dan saling mengerti. Jadi cara ngatasinnya ya kalian pasti komunikasiin. iya Harus. Dan ingat komitmen awal. iya itu Iya. aku selalu Nanti ngomong itu. pokoknya sampai ya walaupun aku belum menikah ya. Tapi ini bener loh, ingat jangan curhat, tapi ingat komitmen awal. Nanti Iya, sampai betul. berapa puluh tahun lagi Betul. balik lagi. Betul, Kalau betul. ada masalah ingat ke Apapun komitmen masalahnya, awal. Aku tahu kok Iya. Mas Gali. Jangan gitu ya. Langsung gitu. Balik lagi komitmen awal. Komitmen awal. Kita harus mikir why we did this gitu. Iya. Kita harus mikir itu. Alasannya apa?
Terus Bismillah. gimana Arman waktu Yasmin baru kesini? Mm-mm. Kan Yasmin udah pernah ke Indonesia belum sih sebenarnya? Oh, belum Belum pernah. belum pernah. Adaptasi di lingkungan baru, terus akhirnya nikah, punya keluarga baru, sempat ngerasa kesulitan gak sih? Oh, alhamdulillah. Aku ajarin dulu Aku nggak ada. mama ada ya. Aku nggak ada sama sekali. Kalau kamu gimana? Aku kan belum pernah ke Malaysia. Oh iya. Iya. Tapi gimana? Kamu tolerate with membantu my untuk Oh. beradaptasi di sini. Jujur pada saat Yasmin dan mamanya ke Indonesia itu adalah suatu beban yang cukup berat ya bagi aku ya. Karena kan memang aku harus mengenalkan Indonesia juga sama Mama Yasmin, sama Yasmin, dan aku harus menyiapkan segalanya kalau semuanya itu udah oke gitu, semuanya udah baik-baik aja gitu kan. Dan adaptasi dengan makanan juga, adaptasi dengan cuaca, oke lah, cuaca kita sama lah sama Malaysia kan. Mirip ya. Dan masyarakatnya juga sama sih sebetulnya, nggak jauh nggak jauh beda sih sebetulnya sama Malaysia juga. Jadi pada saat Yasmin sama mamanya kesini itu adalah beban yang aku pikul itu sangat berat gitu kan. Dan ya aku pelan-pelan. Karena pasti kamu memastikannya itu tadi semuanya Iya, baik-baik aja. betul. Kepikir sendiri semuanya. Betul, aku apalagi mikirin vendor-vendor yang mau kita prewed ya, prewed. Iya. Prewed, terus mikirin surat-surat pernikahan, terus mikirin Nyiapin semua itu acara ya. tunangan, Sekaligus gitu. beli Iya. cincinnya. Itu aku akuin itu adalah momen yang paling berat sih dalam hidup aku pada saat itu gitu loh. Karena di Tapi sini ada sekaligus menyenangkan. sekaligus menyenangkan. Pastilah, pasti bahagia lah. Apapun kita jalanin kalau untuk istri pasti menyenangkan gitu kan. Kayak apa-apa, misalkan cincin nih, beli cincin itu harus jari Yasmin gimana? Oh salah, balik lagi ke toko Balik cincin, lagi. ke mall. Terus balik lagi ke rumah gimana? Supaya Yasmin nggak tahu. Yasmin kan nggak boleh tahu waktu itu. Itu surprise. Oh, Iya. itu surprise. Aku pura-pura lihat-lihat, terus berapa ini cincin kamu, bagus juga, berapa harganya, aku copot terus aku fotoin ke orangnya, ini berapa size-nya gitu. Oh iya. Saking ribetnya, terus harus memikirkan. Terus aku nggak tahu. Iya, Yasmin Kamu nggak sama nyadar mama. itu ya? Enggak. Terus aku memikirkan Yasmin sama mama yang notabene-nya orang asing gitu kan. Iya. Jadi ya aku harus ekstra banget gitu loh. Dan itu sih stres, itu pusing gitu. Apa arti cinta buat Arman dan Berat Yasmin? ini. Menurut kalian, kok berat sih? Apa arti Karena cinta? arti cinta tuh banyak sih. Tapi menurut kamu deh, kamu dulu deh. Kamu Satu dulu kata deh. atau satu kalimat atau satu paragraf gitu. Yang menurut kamu jadi bebas. Kalau menurut aku, cinta adalah kebebasan. Kebebasan yang harus tahu kemana ia akan pulang. Cinta adalah kebebasan Iya. yang akan tahu kemana Kemana ia ia pulang. akan pulang. Karena kan kalau menurut aku di sini aku cinta sama Yasmin, aku harus memiliki kebebasan yang aku harus memberi dia makanan dan bertanggung jawab dan lain-lain. Tapi pada akhirnya cinta tahu kemana ia akan pulang. Gitu itu maksud kebebasannya. Kalau aku sih love is all about trust gitu. Ya. Aku harus percaya, kamu harus percaya gitu supaya kita bisa saling mengerti gitu Wow. satu sama lain. Cinta itu adalah kejujuran. Nah, Kepercayaan. kepercayaan gitu sih. Luar biasa. Mantap. Percaya nggak sama aku? Percaya dong sayang. Kalau aku nggak percaya, ngapain aku melakukan ini semua? Nggak mungkin lah sayang. Percayalah sama kamu. Iyalah. Iyalah. Kalau aku nggak percaya nggak aku samperin kamu Iya. jauh-jauh. Tas dulu dong. Aku nggak mikirin ntar aku dijual gimana ya? Nggak ada. Percaya aja gitu. Emang percaya aja Makanya udah. kalau aku nggak percaya, kita nggak bakal saling ketemu gitu. Ya benar. Jadi mau tanya nggak Kak, Owe itu apa? Oh ya, Yasmin. Oh, Yasmin O. oh kan? Iya, tapi Bukan orang Owe. Indonesia tuh sebutnya Yasmin Owe. Ya karena kan kalau ABC di Malaysia beda, kalau ABC di Indonesia tuh ABC ya bahasa ABC gitu. Owe. Oh, Kalau di harusnya Malaysia bacanya ya kalau disambung OW. itu oh ya. Iya. Awe itu kalau spasi W. Iya. Iya, Iya itu, sih. itu dari mana? Memang nama kamu disingkat ya? Iya, nama aku. Sebetulnya nama bapak aku sih. Ini belum dikasih tahu loh sama siapapun. Oh iya. Di media juga nggak ada yang tahu loh Owe ini apa. Karena taunya cuma ya udah. Iya, ya. di sini doang nih spesial nih. Coba kasih tahu saya. Oke, Oke. Jadi apa nih? Oh, Nama panjang kamu. Sebetulnya nama aku singkat sih. Satu doang. Yasmin. Yasmin.
nama panjang apa sekaligus nama bapak lah gitu. Itu Yasmin Omar Wolfgang Eberhard Blickle. Ada tambahan Bisa lain dicatat? dari, tapi itu aku nggak apa masukin sekaligus Eberhard Blickle itu karena ya ngapain Terlalu panjang. Iya, terlalu panjang. Jadi Jadi kamu ambil. dulu aku tuh hampir username aku tuh Yo. Yo. Oh, Ya YOW Yo gitu. Tapi ya jelek ya udah Yasmin OW gitu. Oh, jadi Omar Owe itu Wolfgang. adalah nama dari Orang Papa. tua. Iya. Betul. Oke, sekarang Arman sama Yasmin ke depannya boleh dong share rencana kalian tuh apa? Mungkin dari bisnis, usaha. Kesana ada bisnis juga ya? Oh iya, Skincare. skincare. Ya, skincare Terus sama Iya, baju. ada, kamu sempat bikin itu juga kan? Apa clothing line? Clothing line ada ya, ya. Zefrin juga ada. Zefrin. Heeh. Ke depannya punya rencana apa? Aku mau Yasmin ini apa ya? Sebetulnya ini kebebasannya Yasmin juga ya. Yang aku bilang tadi cinta itu adalah kebebasan gitu. Kebebasan dia untuk memilih karir dia mau jadi apa gitu. Dan yang aku saranin sih Yasmin nggak janganlah jadi model ataupun sinetron Di atau dunia film. entertainment gitu. Iya, Takut mendingan jadi aku pembisnis gitu. kidnap Tapi kali. aku enggak. Tapi aku benar-benar membebaskan gitu. Tapi kalau misalkan Yasmin emang Yaudah. suka syuting, suka Besok- model ya aku nggak bisa apa-apa. Bisa aku syuting. Ntar kita pikirin. Ntar kita bahas bareng-bareng. Ntar kita bahas jalan bareng-bareng keluarnya. gitu. Yang pengen aku lakuin sih di tahun-tahun ini ya untuk membangun bisnis aku dulu ya. Sama aku mungkin syuting-syuting lagi gitu loh. Iya. Iya. Wah, aku syuting gak apa-apa. Apa ya? Emang aku kan aktor lah sayang ya. Dari dulu. Mengumpulkan pundi untuk mengembangkan bisnis. Betul untuk bisnis Iya, untuk kita benar. juga sayang. Exposure. Iya. Kan cowok yang harus kerja. Kamu di rumah. Cewek juga harus kerja. Kan Nah, mandiri. Iya, oke. Sama diri. Iya, oke. Dan nanti pun Yasmin juga akan ini berkecimpung di dunia Usaha. kosmetik juga. Oh, iya. Mau buat Skincare. lipstick ya sayang ya. Pokoknya kosmetik deh. Kosmetik, Bukan iya. bukan lipstick Iya, doang. dan aku suka yang seperti itu gitu loh kayak lebih baik kita berbisnis lah, membantu orang banyak dan bermanfaat bagi orang lain gitu loh. Terakhir kita minta tips untuk yang nonton, yang dengar pakai hati kita. Mungkin lagi pacaran dan merencanakan untuk menikah. Aduh. Kalian punya tips versi Oke. kalian gimana kalian akhirnya mengambil keputusan besar itu dalam hidup kalian di usia yang Oke. cukup terbilang muda. Ya. Oke, dari aku sih untuk teman-teman pemirsa semua yang lagi pacaran saat ini dan mau merencanakan pernikahan, yang paling penting itu harus percaya sama satu sama lain Betul. dan harus saling mencintai pastilah ya kan. Dan ingat pernikahan itu bukan hal yang main-main loh. Pernikahan ini adalah sesuatu yang sangat berat gitu loh. Dan pernikahan ini salah satu tiang agama juga. Jadi kalian harus paham konsekuensinya. Jangan dibuat nikah-nikah itu gampang dan main-main aja. Kalau kalian menikah berarti kalian udah setuju, yes, saya akan sama orang ini selama-lamanya. Jadi jangan, kalau misalkan yang masih pacaran, jangan terburu-buru, is okay, nggak apa-apa, take your time juga gitu loh. Tapi jangan terlalu lama juga gitu kan. Harus yakin dulu sama diri sendiri. Harus punya tanggung jawab dulu sama diri sendiri. Setelah itu bisa bertanggung jawab sama orang lain. Gitu. Yes. Udah dari aku. Yasmin? Ya kalau dari aku sih pokoknya kalau pacaran itu ya jangan terlalu lama. Karena kan kalau terlalu lama nih kita bisa juga lihat dari sisi buruk orang gitu kan, pacar kita. Nah, kalau kita sudah menikah, kita menerima orang itu gitu loh. Harus menerima orang itu. Ya, Apapun itu. dari aku pun kalau pacaran itu kan sesuatu yang dosa gitu kan, dosa. Mending nikah aja kalau kita udah siap gitu, langsung nikah. Jangan, ya kata Arman tadi, jangan buru-buru juga. Kita harus siap mental, financial. Dan udah bisa bertanggung jawab Iya sama benar, kita. harus Apa? bertanggung jawab gitu. Tuh, oke, thank Sip. you, dan kita doain juga semua rencananya, bisnisnya Amin. bisa Amin. berjalan dengan Amin. lancar. Terima kasih. Amin. Dah, sampai ketemu di Thank episode you. berikutnya. Dadah.